Sebuah kuburan di Sampang, Jawa Timur ambruk dan gegerkan warga. Kabar ini mendadak viral karena terdapat jasad yang sudah dikubur selama 3 tahun, masih utuh dan terbalut kain kafan. Warga desa Batupuro Barat, Kecamatan Kedundung, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, geger dengan adanya jasad kiai di desa ini yang masih utuh meski sudah meninggal 3 tahun lalu. Kabar ini pun dibenarkan oleh anak keempat almarhum Kiai Baidowi, yakni Sofyan Ahmad. Peristiwa ini terjadi pada Senin 23 November lalu. Makam Kiai Baidowi ambruk akibat hujan deras pada pukul 12 siang. Sofyan Ahmad pun meminta kepada anak dan cucu almarhum turun dan menggali kembali kuburan dengan maksud untuk segera diperbaiki. Namun setelah turun ke dasar, semuanya kaget karena menyaksikan jenazah almarhum Kiai Baidowi dalam keadaan masih utuh. Setelah saya menyentuh pada rambutnya, kepala ayah saya itu masih ada dan tidak berbau apa-apa. Seandainya daging itu sudah dimakan ulat, tentunya tulang itu sudah remuk dan tidak seperti semula. Oleh karena itu almarhum posisinya setelah diketemukan, almarhum itu masih seperti semula. Kuburan ini pun langsung dibersihkan dari air yang menggenang, sementara jenazah ditambahkan kain kafannya. Semasa hidup, Kiai Baidowi dikenal santun, penyayang terhadap sesama, dan selalu menjadi contoh yang baik bagi warga setempat. Dia setiap tamu dicium, setiap ada tamu dicium, dan selalu menangis. Dan dia sebelum dia tuh sakit-sakitan, kalau diundang warga ini, walaupun udah tua, hadir, nggak pernah diwakili. Kiai Ahmad Baidowi adalah pengasuh Madrasah Dakwatut Tauhid di Desa Batupuro Barat, Kecamatan Kedundung, Kabupaten Sampang. Ia meninggal karena sakit pada tahun 2017 silam. Dari Sampang, Jawa Timur, Tikno Ari, iNews melaporkan. Kementerian Perdagangan mendorong sinergi antara UMKM, perhotelan, perbankan, dan juga pemerintah Provinsi Bali. Sinergi dari berbagai pihak ini diharapkan mampu membangkitkan perekonomian tanah air, khususnya bagi UMKM di tengah situasi pandemi. Sebagai komitmen mendorong pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di tanah air, Kementerian Perdagangan kembali menandatangani perjanjian kerjasama dengan Grup Perhotelan Accor, PT AAPC Indonesia, PT Bank Negara Indonesia Persero, dan pemerintah Provinsi Bali. Beberapa poin penting dalam penandatanganan kerjasama ini diantaranya koordinasi antar pihak terkait, pertukaran data dan informasi, serta pembinaan UMKM. Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk dan membantu UMKM dalam memasarkan produk dan pembiayaan usaha. Selain itu, kerjasama dengan grup perhotelan juga merupakan wujud dukungan program Bangga Buatan Indonesia, yaitu dengan membeli kebutuhan hotel dari pelaku UMKM. Tadi baru salah satu yang sudah diberikan sekitar 400 juta. 400 juta sama 300. 400 sampai 300. Jadi ini tidak terbatas ke situ, tergantung kemampuan dengan bagaimana produk itu bisa dipasarkan dan bisa diserap oleh perhotelan. Kita juga ingin memberikan akses yang luas pada UMKM untuk pemasaran produknya, serta memberikan akses kepada UMKM untuk memperoleh pembiayaan. Sinergi dari berbagai pihak ini diharapkan mampu menghidupkan roda perekonomian tanah air, khususnya bagi UMKM, sehingga tetap eksis meski di tengah pandemi. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Bagi Anda pemirsa yang memiliki usaha kecil menengah dan membutuhkan media promosi, MNC Group menghadirkan inovasi baru dalam beriklan melalui RCTI Ads. Teman-teman UMKM dapat memasang iklan baris secara mandiri yang tayang di RCTI di kotamu. Dan untuk 1 bulan pertama ada diskon 50%. Informasi lebih lanjut bisa Anda lihat di Instagram @officialrcti atau klik di www.rctiads.com. RCTI Ads, saatnya beriklan di TV di kotamu. Pemirsa, kecelakaan mengerikan dialami pembalap tim khas F1 Romain Grosjean pada GP Bahrain 2020 Minggu malam. Informasinya sesaat lagi.